Semangat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita sudah sampai di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Silakan anak-anak duduk yang rapi. Jangan lupa berdoa sebelum menonton video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Uraian pembelajaran hari ini adalah membaca wacana untuk mengidentifikasi informasi aneka benda di sekitar kita. Mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna. Mengukur benda dengan menggunakan satuan baku cm. Berlatih tepuk dengan pola irama sederhana. Mari kita baca teks berikut ini anak-anak. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Mari kita mengamati. Kita semua telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, ada 9 gambar ya anak-anak. Kita ditugaskan mencari yang mana bukan termasuk benda. Bukan termasuk benda itu yang tidak bisa diukur dan tidak menempati ruang. Api unggun termasuk benda, minyak goreng juga termasuk benda. Nah, ini yang cahaya lampu tidak termasuk benda. Kemudian ember termasuk benda, es juga termasuk benda, balon termasuk benda, suara. Suara ini bukan termasuk benda. Radio termasuk benda, kelinci termasuk benda.
Kita sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekeliling kalian di rumah, anak-anak. Nah, benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan dirasa. Benda dapat diidentifikasi sifat fisiknya melalui bentuk, ukuran, kekerasan, warna, kekuatan, dan sebagainya. Dari segi ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Seperti yang terdapat pada contoh kursi, buku, roda, pintu. Berikutnya dari segi bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda pada gambar berikut ini. Nah, bentuk benda ada yang sesuai bangun datar, lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan yang lain sebagainya. Contohnya bola. Kemudian tanda hati-hati itu bentuknya segitiga. Kemudian papan catur persegi. Dari segi warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, ungu, dan seterusnya. Apakah kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ini namanya penggaris. Berikutnya ada gambar meteran kain, anak-anak. Kemudian ini biasanya dipakai untuk mengukur luas tanah, luas bangunan, luas lapangan. Namanya adalah roll meter. Berikutnya biasanya dipakai oleh tukang bangunan untuk mengukur tinggi, lebar sesuatu yang akan dibangun. Namanya adalah meteran. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Lebih jelasnya adalah alat untuk mengukur panjang. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini adalah penggaris. Satuan yang dipakai di sini adalah sentimeter atau disingkat cm. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, kita tuliskan bersama-sama ya anak-anak, satuan panjang yang kita ketahui bersama. Yang sering dipakai adalah sentimeter, meter. Kemudian
kilometer. Itu yang sering kita dengar penggunaan satuan panjang. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Mari kita bersama-sama perhatikan penjelasan berikut ini. Ada sebuah penghapus. Jika diukur penghapus mulai dari angka 0, sampai panjangnya di angka 3. Jadi panjang penghapus ini adalah 3 cm. Berikutnya spidol. Diukur dengan penggaris mulai dari angka 0 sampai dengan angka, kita lihat bersama, 12. Jadi panjang spidol ini adalah 12 cm. Berikutnya panjang krayon. Mulai dari angka 0 sampai di angka 7 cm. Jadi panjangnya adalah 7 cm. Berikutnya krayon berwarna biru dari 0 sampai 10. Jadi ini panjangnya adalah 10 cm. Berikutnya pensil. Panjangnya pensil ini adalah dari 0 sampai angka 6. Jadi panjang pensil ini adalah 6 cm. Anak-anak di rumah bisa mencoba melihat penggaris milik kalian di rumah ya. Kalian juga bisa belajar mengukur benda-benda yang ada di rumah. Alat ukur panjang contohnya penggaris, meteran, rometer, dan meteran kain. Satuan panjang contohnya mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kita belajar tentang satuan panjang ya anak-anak. Nah, ini Pak Guru punya namanya tangga satuan panjang. Mulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Ada singkatan KM, HM, DAM, dan seterusnya. Kepanjangannya adalah KM itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang Pak Guru ajak kalian belajar menghafalkan tangga satuan panjang. Kita mulai dari K. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Nah, kalian bisa menulisnya, mengingatnya dengan cara K. Kilometer itu K. Kalau HM itu haus, dapat minum dengan cangkir mini. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Ini cara menghafalkan tangga satuan panjang agar tidak tertukar. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Kilometer hanya hektometer, D-nya dekameter, M-nya meter, DM-nya desimeter, CM-nya centimeter, MM-nya milimeter. Setiap turun tangga dikalikan dengan 10. Kilometer ke hektometer itu turunnya satu tangga, berarti dikalikan 10. Kilometer ke dekameter itu berarti 2 tangga, jadi dikalikan dengan 100. 1 turun tangga kali 10, 2 kali turun tangga kali 100, 3 kali 1000, 4 kali 10.000, 5 kali 100.000, 6 kali 1 juta.
Untuk lebih memahaminya, Pak Guru kasih kalian contoh ya. 4 km berapa hektometer? Dari kilometer ke hektometer itu kita hitung 1. Jadi 4 kali 10 jadi hasilnya 40. 4 km berapa dekameter? Kilometer ke dekameter kita hitung bersama 1, 2. Jadi 2 kali turun tangga dikali 100. 4 kali 100 jadinya 400. Berikutnya 4 km dijadikan meter. Kita hitung mulai dari atas, kilometer ke hektometer 1, 2 sampai ke meter itu 3. Jadi 4 kali 1000, 4000. Berikutnya meter ke sentimeter. Dari meter turun ke sentimeter itu sebanyak 2 kali, jadi dikali 100, jadi hasilnya 800. Berikutnya meter ke milimeter. Meter ke milimeter kita hitung bersama 1, 2, dan 3, jadi 11 kali 1000. Jadi jawabannya tulis angka 11 tambah 0-nya 3, jadi 11.000. Mari anak-anak, kita lanjutkan. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, contohnya triangle. Ini diketuk, gendang dipukul, tamborin digoyangkan, kemudian maracas juga digoyangkan. Ini adalah termasuk alat musik ritmis atau alat musik yang tidak bernada. Mari anak-anak, kita berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. 5 jari ini ketukan kuat, 2 jari ketukan sedang, 1 jari ketukan lemah. Kita coba pola 1 ya anak-anak. Berikutnya pola 2. Kalian bisa mencoba di rumah juga ya anak-anak. Silakan dilanjutkan berlatih nanti. Selanjutnya Pak Guru ajak menyanyikan lagu teka-teki ciptaannya Ibu Sud. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi setiap masa sehari-hari, selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Silakan kalian juga bisa mencoba menyanyikan lagu teka-teki ciptaannya Ibu Sud ini di rumah ya anak-anak. Untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian sudah membaca wacana tentang informasi aneka benda di sekitar, mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna.
Kemudian mengukur benda menggunakan satuan baku cm. Yang terakhir tadi berlatih tepuk dengan pola irama sederhana. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton videonya Pak Guru. Sampai jumpa esok hari dengan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian jika ingin mendapatkan update video dari Pak Guru, ingat menekan tombol lonceng dan subscribe-nya ya anak-anak. Terima kasih.